tanpa ilmu maka tidak mungkin seseorang akan menjadi soleh, karena dia tidak tahu mana yang akan menghantarkan dia kepada kesolehan dan ketakwaan. Dengan ilmulah dia akan mempelajari apa yang seharusnya dia lakukan sehingga dia bisa meraih kesolehan dan ketakwaan itu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwali qabla al-insya'i wal ihya' wal akhiri ba'da fana'il asya', al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man shakarah wa la yukhayyibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang ada di tempat ini atau mengikuti mimbar ini dari kanal yang telah disediakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat kepada kita, sehingga kita mampu hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah dan salah satu kewajiban yang ada pada kita, yaitu melaksanakan salat Jumat yang didahului dengan mendengarkan dua khutbah sang khatib. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau, serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sebuah kewajiban khatib mengingatkan dan berwasiat pada diri sendiri dan seluruh yang hadir dan mendengarkan mimbar ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang bisa untuk merealisasikan ketakwaan kita, di antara yang bisa untuk kemudian mendorong kita mampu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merenungi apa yang beberapa hari yang lalu dilakukan oleh umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullahil Haram, dan juga yang dilakukan oleh kita berada di tanah air, beberapa ritual dari amalan ibadah haji. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji setelah pulang ke tanah air, tentu diharapkan segala ritual yang mereka lakukan, baik itu ihram, tawaf, sa'i, berkorban, melempar jumrah, dan beberapa amalan lainnya, diharapkan itu semua adalah menjadi renungan
yang renungan itu akan menghasilkan bagaimana kita berserah diri kepada Allah, bagaimana kehidupan setelah pulang dari ibadah haji. Ia akan menjadi orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah dalam sisa-sisa kehidupannya di tanah air. Ritual yang dilakukan tidaklah diinginkan atau tidaklah cukup hanya dilaksanakan di hari hanya saja, tetapi dibutuhkan untuk kontinuitas, dilanjutkan terus dalam kehidupan keseharian. Makna yang terkandung di dalam setiap amalan tersebut yang akan mendorong untuk menjadi hamba yang lebih baik dalam hari-hari berikutnya. Di antara amalan itu ada yang kita juga lakukan di tempat tanah air kita masing-masing, yaitu berkorban, menyembelih kambing atau sapi di tempat kita masing-masing di hari raya Idul Adha dan beberapa hari atau 3 hari berikutnya. Menyembelih kurban adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh jemaah haji dan juga dilakukan oleh sebagian kita yang mampu untuk melakukannya di tanah air, dan itu juga adalah sebuah ritual yang punya makna yang mendalam yang harus kita realisasikan dalam kehidupan nyata keseharian kita setelahnya. Di antara makna daripada apa yang dilakukan dengan ritual kurban, menyembelih sapi ataupun kambing dan kemudian membagikan dagingnya kepada tetangga, handai taulan, fakir miskin, itu adalah punya makna bagaimana kita menanamkan dalam diri kita jiwa pengorbanan. Pengorbanan yang disimbolkan hari itu dengan menyembelih kambing atau sapi itu haruslah dijadikan sebagai sifat mulia yang ada dalam diri kita. Setiap kita haruslah punya jiwa pengorbanan dalam dirinya, karena jiwa pengorbanan itulah yang akan menghantarkan kita kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada keberserahan diri kepada Allah, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa memiliki jiwa pengorbanan, siap untuk berkorban, baik itu waktu, tenaga, uang ataupun yang lainnya, kita tidak mungkin bisa melaksanakan berbagai ajaran dan membumikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Kita tidak mungkin melaksanakan sholat dalam kehidupan keseharian kita minimal 5 kali dalam sehari semalam tanpa kita mampu mengorbankan kelelahan kita, waktu kita, kesibukan kita, ataupun juga yang lainnya. Bahkan mungkin boleh jadi di antara kita berat untuk bangun di pagi hari melaksanakan sholat subuh, walaupun itu hanya 2 rakaat dan mungkin dilaksanakan hanya 2 menit. Tetapi kalau kita tidak punya pengorbanan, boleh jadi rasa kantuk, rasa lelah, rasa malas yang meliputi diri kita akan menyebabkan terlewat waktu subuh, akan menyebabkan kita melalaikan kewajiban itu. Tapi kalau kita kemudian tanamkan dalam diri kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya diperintahkan untuk bangun melaksanakan sholat, tetapi diperintahkan untuk mengorbankan putranya, menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail mengatakan siap kepada Allah untuk melakukan pengorbanan besar itu. Apa yang harus kita beratkan ketika kita harus bangun dan melaksanakan sholat 2 rakaat? Itu tentu akan tertanam dalam diri kita kalau kita kemudian menanamkan
jiwa pengorbanan dalam diri kita. Begitu juga kita harus berkorban dengan uang yang kita miliki, baik itu untuk membantu sesama kaum muslimin jauh ataupun dekat. Khususnya di hari-hari seperti ini, sejak beberapa bulan terakhir kita tahu ada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya dan mereka berada dalam ketertindasan. Maka kita juga berkewajiban untuk menyisihkan sebagian yang kita miliki, membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Di samping juga membantu mereka yang berada di sekitar kita, yang boleh jadi kesulitan untuk makan dan minum, boleh jadi kesulitan untuk menyekolahkan anaknya, boleh jadi kesulitan untuk mungkin menikahkan anaknya, dan berbagai problema lainnya. Jika kita tanamkan jiwa pengorbanan dalam diri kita, maka artinya kita juga akan mampu mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka sesuai kemampuan kita. Kita juga dituntut untuk mampu mengorbankan waktu kita dan juga untuk mempelajari ajaran agama Islam yang butuh kepada waktu dan boleh jadi juga butuh kepada uang kita. Kita dituntut oleh agama menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, dan kesolehan itu punya modal, yaitu ilmu. Tanpa ilmu maka tidak mungkin seseorang akan menjadi soleh, karena dia tidak tahu mana yang akan menghantarkan dia kepada kesolehan dan ketakwaan. Dengan ilmulah dia akan mempelajari apa yang seharusnya dia lakukan sehingga dia bisa meraih kesalehan dan ketakwaan itu. Dan untuk mendapatkan ilmu yang tidak pernah mengenal batas usia, kita perlu untuk menyisihkan waktu kita dari berbagai kesibukan pekerjaan kita. Harus ada waktu di mana kita khususkan untuk belajar, entah hadir di majelis-majelis taklim atau boleh jadi menelaah buku-buku agama yang mengajarkan kepada kita berbagai ajaran dan nilai-nilai Islam, ataupun boleh jadi dengan cara yang lainnya. Dan itu sekali lagi membutuhkan kita perlu mengorbankan diri dengan menyisihkan waktu dan juga uang yang mungkin boleh jadi sebagai modal untuk beli buku ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan dengan semangat, dengan ruh berkorban yang dilakukan oleh sebagian kita di hari raya Idul Kurban atau Idul Adha kemarin akan membuahkan hasil ketakwaan kepada kita. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Dulu sebelum Rasulullah diutus, orang Arab juga mempersembahkan kambing dengan disembelih dan dipersembahkan untuk patung dan berhala-berhala mereka. Kadang darah daripada hewan kurban itu dipoleskan ke patung-patung dan berhala-berhala mereka. Tapi Allah dengan diutusnya, dengan mengutus Nabi Muhammad, menjelaskan kepada mereka bahwa ritual kurban berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Ritual kurban Allah menegaskan bahwa dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah, dan itu tidak penting dan itu tidak diharapkan oleh Allah. Apa yang harus sampai kepada Allah dari ritual kurban itu adalah ketakwaan. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, tetapi ketakwaanlah
yang harus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari demi hari kita akan bertambah ilmu kita dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina abil qasimil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Pada khutbah yang kedua kembali kita memuja dan memuji Allah, kembali kita bersalawat dan bersalam ke haribaan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Kembali juga mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang juga menghantarkan kita kepada ketakwaan adalah bagaimana kita melaksanakan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pesan persatuan. Di antara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad setelah melaksanakan hajinya yang dikenal dengan nama haji wada, haji perpisahan, yang itu adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada beberapa bulan berikutnya Nabi kita meninggalkan dunia ini pindah ke rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah khutbah di hadapan para jemaah haji. Di antara isi khutbah tersebut adalah pesan kepada persatuan dan berharap umat tidak kembali kepada perceraian, tetapi umat bersatu, berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang dalam khutbah tersebut Rasulullah mengingatkan kepada berpegang teguh kepada Al-Quran, dan yang kedua juga berpegang teguh dengan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi-pribadi agung yang akan menjadi rujukan kaum muslimin baik yang ada hidup saat itu hingga akhir zaman, sehingga manusia tidak kemudian tersesat, tidak terombang-ambingkan oleh berbagai hal yang akan menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an sebagai kitab suci dan juga berpegang teguh dengan pribadi-pribadi agung, manusia-manusia yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut dengan Ahlul Bait, yang dengan demikian manusia akan bersatu, berada pada persatuan dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan bimbingan oleh Allah untuk selalu hari demi hari bertambah pengetahuan dan kesadaran kita, dan bertambah pula keinginan kita, kesadaran kita untuk lebih mempererat persatuan di antara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في كل مكان خصوصا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا يسيرا اللهم أهلك الكفرة والصهاينة اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واهزم كلمتهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر